Hadis ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayang oleh Rahman yang Maha Penyayang tabaraka wa ta'ala. Sayangi siapapun yang ada di bumi, niscaya Allah dan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Fahami sabda Nabi yang mengatakan irhamu man fil ardi. Artinya man ini nakirah, siapapun orangnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, bahkan apapun agamanya. Irhamu, rahmati siapapun yang ada di muka bumi. Kemudian nanti masalah perbedaan rahmat, ukuran dan takaran rahmat untuk setiap orang berbeda-beda. Rahmat dan kasih sayang kepada anak beda dengan rahmat dan kasih sayang kepada orang lain. Rahmat dan kasih sayang kepada tetangga beda dengan orang yang jauh. Rahmat kepada kerabat beda dengan yang bukan kerabat. Rahmat kepada yang muslim beda dengan rahmat kepada yang non muslim. Tapi semuanya rahmat disayangi. Rahmat kepada yang taat beda dengan kepada yang maksiat. Atau yang maksiat juga harus kita rahmati. Sehingga Rasulullah diutus oleh Allah Ta'ala rahmat, kasih sayang kepada semuanya. Beliau menghabiskan waktunya untuk membujuk, merayu, mengajak, mengevakuasi. Kalau beliau nggak mau capek, ini sampaikan ini firman Allah, sudah mau balik ke surga. Tapi enggak, 13 tahun diteror, diganggu, dicaci, dimaki, taruh duri, dan yang lebih parah lagi, ditaruh jeroan unta. Sehabis ada seseorang menyembelih unta, jeroannya itu dengan kotorannya, dengan ususnya yang sudah pecah ditaruh di atas kepalanya Nabi Muhammad yang sedang bersujud. Tapi nggak kapok. Berdakwah di Taif dilempari, dicaci, diprovokasi oleh orang-orang gila dan anak-anak kecil, nggak kapok. Sallallahu alaihi wasallam. Rahmat, kasih sayang. Itu sahabat Maulid bilang rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa wagarun wa ismatun wa haya'u mu'jizul gaul wal fi'al karimul khalqi wal khuluqi mubsitun mi'ata'u. Rahmat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu Ma'ruf al-Karfi. Beliau bilang man lam yarham rajulas su bahwa aswa halan minna. Yang enggak punya rahmat kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Katakan ba'dul awliya, sebagian awliya, sebagian salihin, itu ketika sampai fulan mencaci kamu, menggosipin kamu, ngomong yang buruk tentang kamu, langsung dia angkat tangan, dia doa, Allah maghfirullah, Allah marhamhu, Allah mahdi, didoain dengan doa macam-macam. Bilang fulan bukan memuji, dia menjahati kamu, menggolimi kamu dengan mulutnya, dengan ucapannya. Maka dijawab, iya, dan saya dapat pahala. Saya dapat pahala dari cacian dan makiannya dia. Saya dapat pahala. Saya nggak mau ketika bagian saya dari dia pahala, tapi dia gara-gara saya dapat dosa. Paling tidak saya mohon ampunan Allah untuk dia. Saya mohon rahmat Allah untuk dia. Inilah pewaris sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza waris. Ini adalah pewaris sejati. Warisannya Nabi Muhammad bukan dirham, bukan dinar, bukan emas, bukan perak, bukan uang, bukan harta, bukan tanah. Warisannya Nabi. Apalagi kalau bukan akhlak yang merupakan hakikat daripada ilmu. Apalagi kalau bukan cinta, apalagi kalau bukan mahabbah, apalagi kalau bukan kasih sayang kepada umat. Rahmat sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ada orang yang pengen kepada dia, ya Imam, fulan ngomongin kamu, fulan ngatain kamu, fulan ngegosipin kamu. Dengar begitu, tanpa basa-basi, langsung dia lihat di depannya ada apa, diambil makanan di rumahnya, buah-buahan, kirimin ke rumahnya fulan, hadiah. Loh, kenapa kamu kasih dia? Dia ngatain kamu, ngejahatin kamu. Bilang dia ngirimin pahalanya buat saya. Dia ngirimin pahala kebaikannya buat saya. Saya cuma bisa ngirimin pisang, jeruk, buah-buahan yang saya kirimkan buat dia.
Subhanallah. Sampai disebutkan bahwasanya besok itu di hari kiamat seseorang membuka catatan amalan dia. Saat dibuka catatan amalan dia mendapati di situ ada amalan yang nggak pernah dia lakukan, tetapi ada pahalanya di situ. Saat dia buka ada banyak, 1, 2, 3. Dan ya Rabb, ini kitab saya atau keliru? Ini bukan amalan saya yang ada di sini. Allah Ta'ala bilang, betul, itu bukan amalan kamu, tapi itu amalannya orang lain yang ngegosipin kamu, dikirim pahalanya dimasukin ke dalam amalannya kamu, masuk rekening kamu. Makanya tuh ulama bilang di kiamat besok seseorang gembira, girang kalau ada orang lain ngezalimi dia, sebab tidak ada keuntungan dari itu semuanya. Wal mu'min nggak bisa dirugikan. Mau dibully, dimaki, dicaci, diambil hartanya, diapa-apain juga tidak bisa dirugikan kalau dia mukmin. Kalau dia mukmin, apapun yang menimpa dia menguntungkan dia. Apapun yang menimpa dia menguntungkan dia. Makanya Nabi bilang, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, apapun yang menimpa dia itu baik buat dia. Ditimpa hal yang baik, menyenangkan, nikmat, dia bersyukur, syukurnya lebih baik daripada nikmat. Ditimpa hal yang buruk, musibah, gangguan, teror, dia bersabar, sabarnya lebih baik daripada kegembiraan kalau dia tidak diteror dan diganggu. Apapun yang menimpa mukmin, maka dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau dia kehilangan keimanannya, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari aulia wassalihin, jauh dari jalan mereka, mau dia memiliki dunia seisinya, tetap dia orang paling sial, orang paling rugi. Yaitu Imam Sahib Ratib, Imam Abdullah bin Abdul Haddad, beliau bilang, wala astalidzul aish, saya tidak merasakan kelezatan ketika saya fil bu'di anhum, wala astalidzul aisha fil bu'di anhum wa in kana mulkul ardi fi ghabbatil yadi. Saya tidak merasakan kelezatan saat saya jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari aulia wassalihin, jauh dari jalannya mereka, jauh dari lingkaran dan circle-nya mereka. Walaupun kekuasaan bumi seisinya, bukan lagi kekuasaan kota atau provinsi atau negara, kekuasaan bumi berada di genggaman tangan, nggak lezat, nggak ada enaknya kalau saya jauh dari mereka. Kelezatan aja di dalam punya dunia seisinya, tapi jauh dari Rasulullah, jauh dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, jauh dari Al Hasan wal Husain, jauh dari Fatimah Az-Zahra, jauh dari Al Hasan al Basri, jauh dari Ali Zainal Abidin, jauh dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jauh dari Imam Syafi'i, jauh dari Imam Abu Hanifah, jauh dari Junaid Al-Baghdadi, jauh dari Fudail bin Iyad, jauh daripada Imam Al-Bukhari, jauh daripada mereka para ulama Ibrahim bin Adham, Daud Al-Ta'i, Ma'ruf Al-Karfi, Imam Shibli, wa ghairuhum. Kelezatan apa saat kita jauh dari mereka? Tidak ada yang lezat kecuali dengan mereka. La aish illa ma'ahum man mithluhum man kamahum, kata Jawa. Enggak ada kehidupan yang lezat kecuali dalam kebersamaan dengan mereka. Kelezatan semuanya, kenikmatan, kenyamanan terpadukan di situ. Sampai itu teman-temannya Al Hasan al Basri, begitu juga diriwayatkan teman-temannya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, teman-temannya para aulia, para salihin. Mereka bilang kita nggak berasa kalau kita hidup di dunia tempatnya musibah, balak, bencana, sumpah, stres. Kita nggak berasa kalau kita hidup di dunia, melainkan tatkala para wali-wali tersebut wafat meninggalkan kita, baru kita sadar selama ini ternyata kita di dunia. Sebab selama mereka masih hidup, saya hadir bersama mereka nggak kayak di dunia, kayak di surga. Tahu nggak di surga itu bagaimana? Di surga rahmat, kasih sayang, cinta.
Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari dalam hati mereka kebencian-kebencian. Di sorga nggak ada kebencian, nggak ada kebencian. Dan di sorga nggak ada pendengki, nggak ada pembenci, nggak ada pencaci, nggak ada provokator. Wala ada mutakabir, nggak ada orang sombong di sorga. Surga haram dimasuki oleh orang sombong. Haram di surga dimasuki oleh orang sombong. Waliyadzubillah min dzalik. Wah, dicabut kebencian-kebencian dari hati mereka. Ikhwan saling bersaudara, duduk berhadap-hadapan dalam cinta, dalam kasih sayang. Bukankah keadaan cinta, kasih sayang itu mirip dengan majelisnya kita saat ini? Makanya majelis yang semacam ini dinamakan serambi surga, taman surga. Disebutkan oleh Rasulullah, "Idza marartum bil jannah fattahu." Kalau kalian melalui taman-taman surga, singgah, bersenang-senanglah, nikmatin. Apa itu riyadul jannah? Kita berzikir, kumpulan zikir, kumpulan macam begini. Kita zikir, kita salawat kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Rasulullah SAW, ngajarin kita cinta kepada muslim yang biasa-biasa aja, apalagi muslim yang luar biasa. Ngajarin kita cinta di majelis ini kepada mukmin yang standar, yang biasa, apalagi mukmin yang luar biasa. Para aulia, para sholihin, para sahabat, para ahli bait, apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manamdah illa nabi bukan zana wal khabiyah li tahaqqaq fukul hal min batiyah. Kita enggak memuji di majelis ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana segala kebaikan, segala kemuliaan Allah Ta'ala padukan pada diri Rasulullah SAW. Berkat rahmat dan kasih sayang dan kesabaran beliau, ini kita kumpul, kita menuai buahnya, memetik kenikmatannya, memetik daripada buahnya. Kita hadir di tempat ini. Masya Allah, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah karenanya itu, orang yang paling disayangi oleh Allah adalah orang yang paling penyayang kepada sesama, yang paling sayang kepada sesama. Itu Imam Syafi'i. Ada orang datang sama dia waktu di Mesir, bilang, "Ya Muhammad bin Idris, ulang yubul fa'alat karkak." Ada orang ngomongin kamu ngerjain ini, melakukan itu. Imam Syafi'i nggak terpancing, nggak terprovokasi untuk marah, enggak. Beliau terpancingnya dengan ayat Quran, terpancingnya dengan hadis Nabi Muhammad yang membuat air mata beliau berlinang. Adapun omongan orang, jajian orang, intimidasi orang, begitu, ataupun berita-berita, ini nggak terpancing dengan begituan. Syuyukhuna, guru-guru kita, mereka bilang, "Falyakun ta'assurukum bil 'uluwiyat, la takun muta'assirin bis sufliyat." Jadilah kita itu terpancing dengan hal-hal yang tinggi, yang luhur. Itu yang memancing emosi kita, memancing air mata kita. Apa? Ketika disebutkan Nabi Muhammad, "Ini idza dzukirat manazilu sadati kadat dumu'ul 'ain an tajri dama أو شاهدت عيناي موطنا جرحهم الفيتني أحرمت في من أحرم قسما برب البيت ما ذكر النبأ والمنحنى إلا وكنت متيما." Saya tiap kali disebut tentang para kekasih saya, kedudukan mereka, bahkan disebut kampungnya mereka, apa, Adi, Munhana, Taibah, Madinah, Raudhah, isyarat-isyarat menuju kepada Rasul atau auliya wassalihin. Itu membuat saya langsung, bukan lagi air mata yang keluar, bisa-bisa darah yang keluar, saking rindunya kepada mereka. Ta'assur ketika dengar begituan, terpengaruh, terpancing emosinya, air matanya keluar ketika dengar begituan. Bukan dengar berita di medsos, dengar ini, dengar itu. Kalau kita dengar kebanyakan yang ada di muka bumi, mukaddirat, semua hal-hal yang bikin hati jadi kotor. Ngapain kita masukin dalam hati? Ngapain kita masukin dalam kepala kita? Ngapain kita masukin dalam telinga kita? Jadilah kita ta'assurnya kita, terpengaruhnya kita
dengan hal-hal yang luhur. Jangan terpengaruhnya dengan hal-hal rendahan, dengan sampahan. Waliyadzubillah min dzalik. Sungguh Quran harusnya bisa menyibukkan kita dari menoleh kepada hal-hal yang tidak penting. Jadi kamu nggak punya Quran untuk kamu renungin, untuk kamu baca, nggak punya hadis Nabi Muhammad untuk kamu renungin, untuk kamu baca. Syama'il Rasul yang kita baca di Maulid, di bulan Maulid ini nggak menjadi membuat kita pulang ke rumah nggak bisa tidur, kangen, rindu kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tengah malam istrinya bangun mendapati Sayyidina Abu Bakar nggak ada di kasur. Dia lihat di pojokan kamar, meletakkan wajahnya di antara kedua lututnya lagi nangis. Bilang, kenapa nangis? Ada yang sakit, bilang rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ta'athur, terpengaruhnya dengan begituan. Itu Sayyidina Abdullah bin Rawahah waktu Nabi Na'at fi hayati. Nabi mengumumkan, mengisyaratkan kematian dia di masa hidupnya Abdullah bin Rawahah. Ada 3 orang yang pergi ke Mu'tah di Jordan dan itu, yang pergi ke Mu'tah, yang memegang bendera, memimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid mati, artinya Zaid pasti mati. Ini isyarat dari Nabi, sahabat paham betul. Kalau Zaid terbunuh, maka yang memegang, yang memimpin pasukan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, saudara Imam Ali bin Abi Thalib, maka yang memegang kepemimpinan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah terbunuh, yang memimpin muslimin silakan memilih pimpinan mereka sendiri untuk memimpin pasukan. Ini isyarat. Semua sahabat paham, ini 3-tiganya masalah. Rahimahullah, semuanya bakalan mati. Abdullah bin Rawahah pulang nangis. Istrinya kira nangis gara-gara dapat info dia bakalan mati, takut. Istrinya bilang, wahai suamiku, kamu nggak pernah absen dalam setiap jihadnya Nabi, nggak pernah absen dalam setiap majelisnya Nabi, nggak pernah absen di dalam kebersamaan bersama Rasul. Kalau kali ini kamu minta izin, ya pasti diizinkan kalau Rasulullah SAW minta izin. Maka Abdullah bin Rawahah bilang, istriku, sambil dia nangis di alat air mata, dia bilang, istriku, kamu kira saya nangis gara-gara saya dapat informasi saya akan mati? Saya nangis bukan karena itu, saya nangis bukan karena begituan, tetapi saya menangis gara-gara teringat semalam saya baca ayat, saya ulang berkali-kali sampai haji. Itu ayat yang saya baca masih teringat lagi sampai sekarang bikin saya nangis. Ayat apa? Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Gak ada seorang pun dari kalian melainkan bakal melalui jembatan di atas sirat yang membentang di atas neraka. Ya, begitu saya yakin saya akan melalui di situ, tapi saya nggak yakin kalau saya bakalan selamat. Itu yang bikin saya kebingungan. Dari semalam saya cari solusi biar selamat, masih belum ketemu. Kata beliau, itu yang menghantui beliau. Itu ada seseorang di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib bicara tentang asya allati la ta'ni, tentang hal yang nggak ada baiknya dia buat dia, bukan urusannya dia. Tentang takdir, wa ma'atrama takdir Allah. Nabi bilang, idza dzukiral qadar famsiku. Kalau disebut tentang takdir, jaga mulut, rem, stop. Kalau sudah percaya, amanah billah, beriman kepada takdirnya Allah. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bi masyiatillah. Alhamdulillah, yang baik yang buruk semua datangnya dari Allah Ta'ala. Itu beliau nanya tentang takdir kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dijawab oleh beliau oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri bilang kepada seorang, jiranak min ahli al-qubur laka fit tafakkur fihim ma yughni an soal goblok ya. Tetanggamu penghuni kuburan, kamu pikirin keadaan mereka di kuburan, itu mengalihkan kamu daripada kamu nanya urusan takdir. Nanti nanya urusan begini, karena itu nggak mikirin kuburan, nggak mikirin Al-Quran, nggak mikirin khusyuk, nggak mikirin besok hari kiamat bisa melihat wajah Nabi atau enggak. Sibuk sama yang lain karena apa? Adil, pengangguran, sabahlal.
di dalam kelalaian dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan begitu. Walizalik Nabi bilang, mau tahu ciri-ciri orang yang imannya bagus, yang Islamnya bagus, mau tahu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya enggak sibuk sama yang recehan, sama yang remehan, sama yang bukan urusan dia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bukti kebagusan, betapa bagus indahnya kualitas keislaman seseorang ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang nggak berkenaan sama dia, yang nggak penting buat dia. Dia tinggalkan itu semuanya. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau bilang, saya dicemooh oleh orang-orang begitu yang ketika melihat kerinduan saya, kecintaan saya kepada Nabi, kepada aulia, kepada sholihin, sampai saya dicemooh oleh mereka. Akan tetapi nggak saya gubris, saya walah kepikiran. Kenapa? Sebab saya sibuk, otak saya sibuk untuk menempuh jalan orang-orang yang saya kasihi. Sibuk dengan tahajudnya, sibuk dengan tadarus Qur'annya, sibuk dengan istighfarnya. Itu disebutkan, makanya di dalam ucapan para ulama, idza ahabballahu 'abdan bassarahu bi'uyubi nafsihi wa syaghalahu biha. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah Ta'ala sibukkan hamba tersebut dengan aib dan kekurangannya sendiri. Disibukkan, dia bikin orang itu melek dengan kekurangannya, buta sama kekurangan orang lain. Dia melek dengan kekurangannya dan dia sibuk memperbaiki kekurangannya. Tapi Allah apabila benci kepada seorang hamba, dibikin melek dengan aib dan kekurangan orang lain. Melek dan aib akan kekurangan orang lain, dan sibuk sama aibnya orang. Sibuk sama aibnya orang, terus berdalih, saya membangun bangsa, membangun negeri, membangun umat, membangun masyarakat. Kamu menghancurkan negeri, menghancurkan umat. Yufariguna bainal mar'i wa zawjih, al-mufariguna bainal ahibbah, memecah belah antara kekasih, antara pecinta satu sama lain. Waliyadullah min dzalik. Nabi bilang, ya ma'asyara man amana bilisanih walam yadkhulil imanu qalbu la tu'dzul muslimin. Wa fi riwayah la taghdabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa inna man tatabba'a awrata akhihi muslim tatabba'a Allah awratah. Wa man tatabba'a Allah awratah fadhahahu wa in kana fi jawfi baitih. Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya sedang iman belum masuk ke dalam hatinya, jangan mengganggu muslimin. Dalam riwayat, jangan mengumpat, menggosipin, ngomongin keburukan orang lain, orang Islam lain. Dan juga jangan mencari aib, kekurangan, kesalahan mereka. Sebab yang mencari aib dan kekurangan mereka, muslimin, Allah yang bakal cari aib dan kekurangan orang tersebut, dan pasti ketemu dan dipermalukan oleh Allah walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Walidalik, Allah kalau sayang sama hambanya, dibikin tuh hamba sibuk sama aibnya dan sibuk memperbaiki aibnya, lupa sama aibnya orang lain. Tapi orang sial sibuk sama aibnya orang lain, lupa sama aibnya sendiri. Yaqul Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa syahidu iflasil khata jahlu aibihi wa dzikru uyubil alamin minal adli. Takdir syahid iflasil khata minal adli. Bukti kebangkrutan akal seseorang. Apa? Bukti akal seseorang itu bangkrut ketika dia jeli, melek, tahu betul akan aibnya orang lain, tapi dia buta akan aib dan dirinya sendiri. Ada syahid, ada orang sial yang demikian tersebut. Sibuk bikin buku, 50 aibnya fulan, 100 aibnya fulan, 10 aibnya fulan, dibeberkan semuanya. Ada kerjaan ahli nar, bukan kerjaan ulama. Ada kerjaan ahli nar, kerjaan penghuni neraka.
Ada kerjaannya jauhan, nyari-nyari kesalahan orang lain. Apa kerjaannya mukmin? Zikir, sholawat, hadir majelis, sujud. Itu kerjaannya mereka. Dia nggak punya hubungan sama Allah, nggak punya zikir, nggak punya saat mesra sama Allah, hingga sibuk sama makhluk sama begituan. Pasti itu. Ya boleh Imam Al-Haddad, ana masyghul bilaila an jami'il kawn jumlah. Idza ma qila man la qul huwa sabr al-muwallah akhadathu rah hatta lam yubqi minhu fadlah rahu unsil rahu qudsil laysa birah al-mudillah. Saya sibuk dengan tanda kutip Laila. Apa yang bikin saya terobsesi cinta mati sama dia? Bukan Laila perempuan, Laila versi dia. Apa Laila versi dia? Rindu sama Allah, sama Rasulullah, pengen dekat. Rindu dengan sholat, dengan tahajud.